Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya ada di rumah. Kita bertemu kembali pada pembelajaran seni budaya kelas 8 ya. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran ini melanjutkan yang kemarin lagi. Jadi kita melanjutkan begitu terusnya. Masih dalam masa pandemi, anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, jangan terlalu bebas ya. Ini masih dalam masa ini. Jadi kita harus selalu siap-siap waspada setiap saat. Dan kita selalu bermohon pada Allah, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan yang paling terbaik untuk kita semua. Amin ya. Anak-anak, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 September 2020 ya. Kita akan masuk lagi pada pembelajaran seni budaya. Kita melanjutkan materi setelah ulangan kemarin ya. Itu tentang bab 3 pada bab seni budaya, yaitu tentang lagu dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ya, ini nanti ada 3 materi anak-anak yang mau disampaikan. Satu tentang kedudukan dan fungsi musik tradisi di masyarakat Indonesia. Yang kedua tentang teknik dan gaya bernyanyi vokal tentang lagu daerah. Yang ketiga tentang bernyanyi secara lebih dari 2 suara. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ternyata di dalam pembelajaran ini ada tujuannya anak-anak ya. Tujuannya apa? Bahwa di dalam bernyanyi ini atau kita harus memahami, anak-anak harus memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan 2 suara atau lebih dari 2 suara secara kelompok. Ya, itu adalah tujuannya. Kemudian kita langsung masuk ke berikutnya ya, ke materi awal. Kedudukan dan fungsi musik di daerah Indonesia. Apa toh tentang musik tradisi dulu ya. Musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang secara turun-temurun pada daerah tersebut. Ya, secara turun-temurun seperti leluhur itu anak-anak di dalam musik tradisional ya. Kemudian, setelah itu kita ada lanjutan lagi ya. Fungsi musik tradisi di masyarakat Indonesia itu apa sebenarnya? Kan banyak sekali, tidak akan semua kita sebutkan ya. Satu persatu, sarana upacara adat. Yang pertama sebagai sarana upacara adat. Nah, itu apa? Misalnya ada sekaten di Solo. Kalau di Bali ada ngaben ya. Kemudian ada lagi tari kecak yang digunakan sebagai upacara adat. Di Cirebon juga ada sekaten anak-anak ya. Kemudian di Jogja juga ada. Yang kedua tentang musik pengiring tari. Banyak lagi musik pengiring tari. Di daerah Jawa saja ada tari kita juga ada pengiring tarinya kan sebagai pengiring tari. Kemudian tari di Bali tadi, kecak tadi kan juga bisa masuk di dalam pengiring tari. Banyak lagi di kota Surakarta, ada tari Kidang, ada tari Merak, dan sebagainya. Kemudian, media bermain atau hiburan. Media bermain atau hiburan, jeblak-jeblak suweng di Pulau Jawa. Ya, sebagai apa namanya, ada lagi soyang juga bisa ya. Kemudian sebagai media penerangan, juga bisa sebagai media periklanan, media massa. Seperti contoh di kota Surakarta pada saat COVID, ya, kita mengenal beliau almarhum Didi Kempot yang menciptakan lagu Ojo Mudik bersama-sama Bapak Wali Kota, itu kan termasuk lagu penerangan media massa. Masih ada lagi berikutnya, kita lanjutkan berikutnya dulu ya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri musik tradisional. Apa toh ciri-ciri musik tradisional itu? Anak-anak, banyak sekali ternyata di musik tradisional itu satu musik itu bisa dipelajari secara lisan. Ya, kemudian sebagian besar tidak memiliki notasi sebagian ya, tapi biasanya juga ada ya. Bersifat informal, kemudian pemainnya tidak terspesialisasi. Yang kelima adalah syair lagunya berbahasa daerah, karena lagu daerah ya. Peralatan yang digunakan bisa didapat dari daerah setempat atau lokal, bisa bambu, batok ya, bisa digunakan batu. Merupakan bagian dari budaya masyarakat setempat. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai ciri khas dan tradisi masing-masing. Nah, begitu kaya ya negara Indonesia dengan beribu pulau dari Sabang sampai Merauke mempunyai ciri-ciri tradisi masing-masing. Nah, sekarang masuk di dalam bernyanyi, anak-anak. Bernyanyi di sini ada bernyanyi atau tekniknya ada yang digunakan dengan bermacam-macam, tapi di sini ada saya batasi tekniknya adalah teknik vokal dan teknik pernapasan. Kita terangkan teknik vokal dulu. Teknik vokal itu apa toh? Keselarasan ucapan atau kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu, prasering,
sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah adalah tekniknya. Nah, di dalam teknik vokal ada 3, satu teknik artikulasi, frasering, dan intonasi. Artikulasi itu apa? Yaitu pengucapan dengan kata-kata yang jelas, diftongnya, vokalnya, ya, a, i, u-nya bagaimana kita harus jelas. Frasering itu adalah pemenggalan kata satu dengan kata yang berikutnya itu harus jelas. Nah, sekarang yang intonasi kita mengambil nadanya dari mana? Dari tinggi tunggu dulu dan atau dari rendah dulu, kita harus tahu intonasinya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pernapasan, bahwa di sini pernapasan itu ada 3 macam, ya. 1 pernapasan dada, 2 pernapasan perut, dan 3 pernapasan diafragma. Di pernapasan dada ini tidak cocok untuk bernyanyi karena apa? Kita terlalu mengambil nada terlalu rendah, ya. Di dada kita banyak udara, ambilnya di dada berarti rendah sekali. Tidak cocok untuk bernyanyi. Pernapasan perut juga sama, pengambilan udara yang tersimpan udara di perut kan banyak, sehingga hasilnya keluar akan keras. Kalau kita bernyanyi keras juga tidak akan cocok. Di pernapasan diafragma di sinilah, ini adalah pernapasan yang bisa diatur, pengambilannya murni dan bisa mengeluarkan dengan pelan-pelan atau dengan teratur. Jadi yang paling cocok di 3 ini adalah pernapasan diafragma. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, sekarang ada pengertian bernyanyi, anak-anak. Pengertian bernyanyi itu ada 2, ya, ada yang saya sebutkan ada 2. Kalau bernyanyi sendiri kan kita melantunkan suara dengan irama yang indah dan merdu, menarik juga di situ. Nah, sekarang bernyanyi secara unisono dulu. Di kelas 1 unisono, ya. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi secara bersama-sama dengan menggunakan satu suara saja atau melodinya saja satu. Itu adalah kelas 7. Sekarang kita masuk ke kelas 8, langsung bernyanyi dengan menggunakan 2 suara atau lebih dengan lebih dari suara secara kelompok maupun bersama-sama. Adalah bernyanyi secara 2 suara. Kemudian di sini akan saya berikan contoh-contoh gambar lagu unisono dan lagu yang dinyanyikan secara lebih dari 2 suara. Yang pertama adalah lagu unisono karena hanya satu orang, suatu suara pasti. Berikutnya adalah lagu yang dinyanyikan lebih dari 2 suara karena biasanya obede kor, ya, itu menggunakan lebih dari 2 suara. Yang ketiga sama. Kalau hanya gambar belum jelas, ya, anak-anak. Tapi kita insya Allah minggu depan atau kapan kita akan berikan contoh yang bersama-sama dengan menggunakan video, biar kita jelas. Nah, di sini sebenarnya ada contoh lagu yang dinyanyikan secara lebih dari 2 suara, ya. Nah, ini anak-anak bisa melihat kalau banyak seperti itu, maksudnya kan banyak sekali lagu yang digunakan, ya. Nah, itu suara yang digunakan, maksudnya begitu. Oke, anak-anak, tahap demi tahap sudah saya sampaikan, ya, terbatasnya waktu mengejar kita. Akhirnya pada akhir kesimpulan, anak-anak tetap harus mengerjakan beberapa tugas yang harus dikerjakan dari materi tadi. Silakan disimak. Nanti 1, kalau anak-anak kerjakan apa yang dimaksud dengan musik tradisi. Yang kedua, apa saja fungsi musik tradisi. Yang ketiga, ada berapa teknik vokal dan sebutkan macamnya. Yang keempat, apa arti lagu unisono. Dan yang kelima, sebutkan lagu daerah beserta daerahnya. 5 ini dikerjakan di buku tugas. Minggu depan dikumpulkan, ada penilaian, dan kalau ingin jelas lagi nanti dibaca di e-learning, ya. Setelah bab nanti berikutnya tambah, kita baru ada ulangan lagi. Anak-anak, dari materi ini karena terbatasnya waktu, kita akan cukupkan sekian, ya. Kita akan lanjutkan pada berikutnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke.